Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau dimulai. Oh, jazakallah, Ustaz. Baik, kami mulai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir dan bersilaturahim pada acara ini, dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan syukur kesiran kepada Ustadz Abdul Rahman Asgar Alsi yang telah bersedia hadir saat ini untuk berikan kajian rutin untuk kita semua, dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara kajian ini. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan memperlancar kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, tema kajian hari ini tanggal 3 Oktober 2023 atau 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah adalah melanjutkan tema pekan sebelumnya, yaitu Rindu Rasulullah SAW meneladani perjuangan dan melaksanakan wasiatnya. Namun sebelum kajian dimulai, kami panitia mau menyampaikan informasi bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat infak sedekah dapat menyalurkan melalui Bintal Islam DJA dengan melalui transfer ke rekening BSI nomor 95056464660, 95056464660. Bagi jamaah yang sekiranya mau menyampaikan zakat infak sedekah, kami persilakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Abdul Rahman Asgar Alsi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Ustadz. Mohon maaf, mungkin Ustadz Abdul Rahman Asgar ini lagi sedang dalam perjalanan, sehingga sinyalnya terputus. Mungkin akan kita coba. Oh, udah gabung kembali. Ustadz, silakan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, silakan, Ustadz. Kami Ya, silakan, Ustadz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamat. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membaca syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terutama pada hari ini seperti yang kita sepakati untuk membahas bersama-sama berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan kelahiran Rasul dan keunikan atau keajaiban atau mungkin irhasat, ya, kejadian-kejadian aneh sebelum kelahiran Rasulullah SAW dan saat kelahiran Nabi. Nah, tentunya ada kejadian aneh ini kita sebut irhasat. Jadi memang kejadian aneh itu ada macamnya. Yang pertama, kejadian aneh pada seseorang yang sebelum diangkat menjadi nabi itu disebut irhasat. Sementara kejadian yang aneh setelah jadi nabi disebut mukjizat. Adapun kejadian aneh pada orang-orang soleh disebut karomah. Kejadian aneh pada orang-orang yang biasa saja tapi dia beriman, orang Islam tapi biasa, maka disebut maunah. Sementara kejadian aneh yang terjadi pada orang-orang yang ahli maksiat atau orang kafir, maka disebut adalah istidraj. Dan
kejadian aneh yang bisa dipelajari itu namanya sihir. Sihir itu juga kejadian aneh. Tapi karena bisa dipelajari, ini bukan termasuk sesuatu yang khusus. Orang kafir pun bisa, orang muslim pun bisa dengan mempelajari sihir tadi. Nah ini tentunya kita masih bicara tentang irhasot, yaitu kejadian-kejadian aneh sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul ketika saat kelahiran. Jadi sudah kita bahas tentang sebelum kelahiran, detik-detik kelahiran, dan saat kelahirannya juga sudah kita bahas. Kemudian pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali dan mohon maaf tidak ada video atau gambar ya, karena memang kami sedang di perjalanan jadi mohon maaf. Kemudian apa sih kejadian-kejadian saat setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yaitu Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Ini juga menjadi sesuatu yang tercatat di dalam sejarah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau lahir dalam keadaan yatim. Bahkan disebutkan dalam sejarah 6 bulan sebelum kelahiran Rasul SAW, ayahanda beliau yang sangat dia cintai yang bernama Abdullah pun meninggal dunia. Maka waktu Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Dan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Azim menjelaskan bahwa ini adalah yatim yang tertinggi. Jadi yatim yang tertinggi itu adalah ketika ayahnya meninggal, beliau atau si bayi itu masih dalam kandungan. Ini maka yatim tertinggi. Dan Rasulullah adalah yatim yang tertinggi. Dalam arti yatim tertinggi ini adalah yang termulia. Karena beliau Rasulullah SAW tidak melihat wajah daripada ayahnya. Nah ini tentunya yatimnya Rasulullah SAW adalah yatim yang tertinggi, kata Imam Ibnu Katsir. Dan Rasulullah SAW waktu dilahirkan, beliau juga yatim juga dalam keadaan miskin. Karena ayahnya pedagang yang baru ya, belum sukses sebagai seorang pedagang. Karena setelah baru menikah, beliau mengadakan perdagangan dan juga silaturahim ke Madinah. Ternyata meninggal di Madinah. Kenapa ayahnya berangkat ke Madinah? Karena pertama, para ulama mengatakan saat itu beliau ingin berdagang. Yang kedua, beliau itu kakeknya atau neneknya, yaitu dari pihak ibu, neneknya itu aslinya dari Madinah, dari Bani Najjar. Oleh karena itu, ayahnya berangkat ke Madinah itu dalam rangka perdagangan, juga dalam rangka silaturahim dengan keluarga nenek. Maka Rasulullah SAW, ayahnya itu Abdullah, meninggalnya di Madinah, di kota Madinah. Dan salah satu hikmah kenapa Nabi dihijrahkan ke Madinah, salah satunya kata para ulama, karena Nabi itu sebenarnya kalau masuk kota Madinah bukan orang asing sekali. Karena keluarga beliau banyak dari neneknya, itu dari Bani Najjar, orang Madinah. Lahirlah Rasulullah dalam keadaan yatim dan miskin. Karena memang di sini harus kita bedakan antara yatim miskin dengan yatim yang tidak miskin. Karena kadang-kadang ada orang yang menganggap, misalkan berkaitan dengan zakat saja, itu banyak orang yang mengeluarkan zakat untuk yatim. Padahal yatim itu bukan salah satu 8 asnaf yang disebutkan sebagai penerima zakat. Yang penerima zakat itu adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, itu untuk fakir dan miskin. Sementara yatim dilihat, kalau memang yatim miskin, nah itu tentunya lebih berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi kalau yatim yang kaya tentunya hanya dapat kasih sayang tapi tidak dapat zakat. Nabi Muhammad SAW sudah yatim miskin. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat perjuangan Nabi sebenarnya lebih banyak susahnya daripada senangnya. Walaupun orang itu kadang melihat Nabi itu sudah jadi Nabi, sudah punya kekuasaan di Madinah, nah itu 10 tahun memang sedang naik-naiknya Rasulullah SAW. Tapi di awal-awalnya itu luar biasa. Orang yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan itu Rasulullah SAW. Bayangkan
baru lahir ayahnya sudah tidak ada. Yang kedua lagi, miskin. Sampai-sampai waktu baru dilahirkan itu, tentunya yang memberikan ASI yang pertama ibundanya sendiri, yaitu Aminah, Sayyidah Aminah. Beliau yang memberikan ASI pertama kepada Rasulullah SAW. Selain Sayyidah yang memberikan kepada Rasulullah SAW, di antaranya adalah yaitu Halimah As-Sa'diyah nanti, kemudian Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak daripada Abu Jahal. Maaf, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu punya budak yang namanya Suwaibah. Abu Lahab ketika mendengar Rasulullah lahir sebagai keponakan beliau, karena Abu Lahab ini pamannya Nabi, mendengar Rasulullah lahir sebagai kegembiraannya, sebagai tanda bahagianya kelahiran Muhammad, Nabi Muhammad saat itu, Abu Lahab itu memerintahkan kepada budaknya yang namanya Suwaibah untuk memberikan ASI kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah memberikan ASI beberapa waktu, Abu Lahab sebagai tanda kegembiraannya langsung memerdekakan Suwaibah. Nah, Suwaibah ini ibu susuan Nabi. Jadi dimerdekakan oleh Abu Lahab sebagai kegembiraan atas kelahiran Nabi. Oleh karena itu di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Abu Lahab itu dikuburnya itu disiksa tidak pernah berhenti. Disiksa kecuali di hari Senin. Ketika di hari Senin, Abu Lahab itu siksaannya tetap disiksa, tapi di antara jempolnya atau jari jempolnya itu ya, ibu jarinya itu, kalau dia hari Senin itu keluar seperti susu. Maka Abu Lahab itu mengisap jempolnya itu merasa sedikit keluar minuman. Tadi dikatakan susu sehingga agak sedikit berkurang siksaan di setiap hari Senin. Waktu ditanya oleh Rasul, itu karena kegembiraan beliau atas kelahiran dirinya. Jadi subhanallah ini luar biasa. Hanya gembira dengan hari kelahiran Rasul saat itu, atau kelahiran Rasul, menyambut kelahiran Rasul, Abu Lahab diringankan siksanya dengan diberikan air sedikit dari ibu jarinya. Karena dia telah membebaskan Suwaibah yang telah memberikan ASI kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyak ulama ahli syair yang membuat syair yang mengatakan ada Abu Lahabin, katanya ini adalah Abu Lahab yang telah dilaknat di dalam Al-Quran, mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin karena kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan orang-orang yang beriman, yang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini tentunya kejadian yang luar biasa juga yang dicatat di dalam sejarah ketika usai kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW setelah dilahirkan itu, seperti adat kebiasaan orang-orang Arab di zaman itu, terutama orang Mekah, mereka suka mencarikan ibu susuan. Yaitu maksudnya anak bayinya disusui oleh ibu yang berdomisili, yang tinggal di pinggiran kota Madinah, yang notabene kampung orang itu masih memiliki hawa yang bagus. Seperti pepohonan yang masih bagus, udara yang masih segar. Jadi kebiasaan orang Arab zaman itu, bayi-bayinya itu disusui oleh orang-orang yang tinggal di kampung yang memiliki udara segar dengan harapan si bayi ini akan memiliki ketahanan tubuh yang bagus karena dapat ASI dari orang-orang yang lingkungannya masih bagus. Dan Rasulullah pun begitu. Maka saat kelahiran Nabi ada beberapa orang perkampungan Sa'diyah untuk mencari anak susuan. Waktu mereka turun di kota Mekah, nah ini yang menarik, kejadian yang unik juga, rombongan dari Sa'diyah ini ada beberapa orang yang datang ke kota Mekah mencari anak bayi untuk disusui. Kebetulan ada salah satu orang yang bernama Halimah. Makanya disebut Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'ad, dari Gebilah Sa'ad.
mereka turun itu dan Halimah itu memiliki onta yang sangat lemah ya. Ontaknya itu lemah sehingga waktu ke kota Mekah dia yang paling terlambat. Dia yang paling belakangan untuk masuk kota Mekah. Sementara rombongannya masuk lebih dulu. Nah, karena memang mereka masuk lebih dulu, mereka mencari yaitu bayi-bayi yang bisa disusuinya. Dan ternyata Halimah terlambat. Nah, karena terlambat maka tidak mendapatkan bayi kecuali sisa. Kebetulan salah satu sisanya adalah Nabi Muhammad SAW, bayi Nabi Muhammad. Jadi waktu dia masuk ke kota Mekah, kelompoknya gabilanya sudah pada pulang. Meninggalkan kota Mekah dan mereka sudah dapat bayi orang-orang kaya yang bisa membayar mereka untuk disusui. Sementara Halimah masuk, sudah tidak ada bayi lagi. Kecuali bayi Nabi Muhammad. Akhirnya sebelum dia masuk ketemu dengan beberapa gobilahnya itu, dia katakan, wah Halimah, sudah tidak ada lagi bayi yang bisa engkau ambil untuk engkau susui supaya engkau dapat itu orang miskin dan yatim. Kalau engkau mau ambil itu, kalau enggak lebih baik engkau balik saja ke perkampungan perkampungan Sa'diyah karena tidak ada lagi bayi yang bisa kita susui. Akhirnya Halimatus Sa'diyah berdiskusi dengan suaminya bagaimana? Kalau kita kembali tanpa bayi, sayang. Sudah jauh-jauh kita datang dari perkampungan Sa'ad menuju Mekah, tapi nggak dapat juga bayi untuk disusui. Maka kata suaminya, sudahlah kita ambil yatim itu walaupun tidak dapat bayaran, semoga dapat keberkahan. Nah, dari Tuhan, dari Allah tentunya. Akhirnya Halimah pun dengan suaminya bertekad tetap mau mendatangi bayi Muhammad untuk dijadikan sebagai anak susuannya. Berangkatlah Halimah ke rumah uh, ibunda Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Aminah. Waktu sampai di sana, dia ketok pintu, lalu dibukakan. Waktu dia lihat si bayi, yaitu Nabi Muhammad, waktu dilihat si bayi itu, keluar cahaya dari wajahnya Nabi Muhammad. Badannya keluar cahaya. Melihat cahaya yang seperti itu, Sayyidah Aminah yang tadinya hanya ingin mencari uang dari penyusuan bayi, nggak jadi berpikirkan uang lagi, tapi dia bilang ini bayi luar biasa, ini bayi pasti berkah katanya, ini bayi pasti istimewa. Akhirnya Halimah tanpa ragu lagi bertekad mengambil bayi ini untuk disusui walaupun tanpa dibayar. Dan betul, waktu dia menghampiri bayinya, yaitu bayi Muhammad, Nabi Muhammad SAW, ternyata waktu digendong, dia terasa susunya, maaf, itu asinya sebelum dia menggendong Nabi Muhammad serasa sulit keluar asi. Kenapa? Karena memang makanan yang dimakan mungkin kurang bergizi karena memang kondisi keuangan yang sangat sulit. Tapi setelah dia gendong bayi Nabi Muhammad, dia terasa asinya itu penuh. Lalu dia susui Nabi Muhammad dan keluar susu yang luar biasa, asi yang luar biasa untuk bayi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dengan yakinnya ini adalah bayi yang penuh berkah. Nggak sampai di situ, dia juga membawa anak, bayi juga. Halimah punya anak bayi yang kemarin itu nangis karena memang kekurangan ASI atau kurang bagus ASI. Karena mungkin asupan gizinya kurang sehingga ASInya pun kurang bagus. Dan akhirnya setelah menggendong Nabi Muhammad, ASInya merasa penuh dan diberikan juga kepada si anak aslinya, anak kandungnya, dan anak kandungnya pun merasa luar biasa. Yang tadinya nangis berhenti, Nabi Muhammad si bayi tadi merasa kenyang, anak kandungnya kenyang, dan akhirnya dia bilang, wallahi ini adalah sebuah keberkahan. Bayi ini sungguh membawa keberkahan yang luar biasa. Akhirnya dia pun membawa bayi Nabi Muhammad SAW dengan yakin akan membawa keberkahan. Kejadian yang menarik lagi, ontak yang tadinya lemah, ontak yang tadinya kurus, ketika melihat
bayi Nabi Muhammad digendong oleh Halimah, unta tadi bersemangat mendekati Halimah dan langsung duduk di depan Halimah yang sedang menggendong bayi Nabi Muhammad. Naik itu ontaknya, naik dengan segera, dengan seger, dan berjalan dengan luar biasa lebih daripada sebelumnya. Bahkan kembali ke perkampungan Halimah, Gobila, sukunya yang tadi sudah berjalan jauh lebih dulu, tersusul terbalap oleh onta yang ditunggangi oleh Halimah. Sampai-sampai melewati rombongan itu dan rombongan, wahai Halimah, wahai Halimah, sungguh bayi yang kau bawa itu membawa keberkahan. Bagaimana mungkin ontakmu yang lemah, ontakmu yang lemah sekarang begitu semangat, bahkan bisa menyusul rombongan yang jauh lebih dulu pulang daripada Halimah As-Sa'diyah. Itulah kalau bahasa kita irhasot yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat kelahirannya. Kemudian mulailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu tinggal di perkampungan Halimah As-Sa'diyah, dan luar biasa kata Halimah, wallahi kami tidak lagi merasakan sulit di dalam rizki, di dalam maisha, di dalam kehidupan kami setelah ada bayi Nabi Muhammad masuk dalam lingkungan rumah kami. Bahkan para orang-orang yang hidup di sekitar Halimah pun mengatakan, sungguh kampung kami terasa berkahnya, terasa bedanya setelah bayi Muhammad masuk ke perkampungan dalam kehidupan kami. Itulah tentunya kejadian irhasot yang menunjukkan bahwa nanti betul-betul Nabi Muhammad ini punya kedudukan yang sangat mulia. Jangankan setelah beliau jadi nabi, setelah dapat wahyu, sebelum beliau menjadi nabi, sebelum beliau dapat wahyu, masa kecilnya saja sudah bisa membawa keberkahan di dalam kehidupan Halimah khususnya dan juga kampung Bani Sa'ad. Nah, ini tentunya sebuah pelajaran untuk kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa ketika Nabi Muhammad kita hadirkan dalam kehidupan kita, kita pasti diberikan keberkahan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad bisa kita hadirkan di dalam keluarga kita, pasti keluarga kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad bisa kita hadirkan di kantor kita, di kampung kita, pasti kantor kampung kita yang Allah berikan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun tinggal di perkampungan Halimah hingga berusia 2 tahun. Nah, jadi cukup lama beliau. Dan nanti kita akan membaca sejarah, ternyata Halimah ini juga akhirnya masuk Islam. Saudara susuan Nabi, yaitu anak-anak kandung dari Halimah, juga masuk Islam. Juga masuk Islam. Bahkan kalau kita dengar cerita tentang Ji'rona ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah pergi umroh atau haji, kalau mau mengambil umroh, kalau penduduk Mekah itu biasanya ke Masjid Aisyah yang disebut dengan Tanim, atau kadang-kadang pergi ke Ji'rona. Nah, Ji'rona itu waktu Rasulullah datang ke Ji'rona, beliau sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang nenek tua. Rasulullah SAW langsung membuka sorbannya, ridanya, dan digelar di tanah. Lalu si nenek tua tadi disuruh dipegang tangannya, langsung disuruh duduk di atas rida, di atas sorbannya tadi yang sudah gelar di pasir. Sahabat bingung, itu siapa kok begitu dihormati perempuan tua itu? Bahkan Rasulullah bertanya kepada perempuan itu, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku lakukan? Lalu setelah perempuan itu mau pergi, Rasulullah memberikan kepadanya beberapa ekor domba. Waktu ditanya, siapa itu ya Rasulullah, perempuan tua yang kau hormati itu? Itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Dia adalah ibuku. Dialah yang menyusui aku dan dia adalah ibuku, kata Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan memang Rasulullah pernah menjadi
anak susuan Halimah selama 2 tahun. Dipulangkan setelah umur 2 tahun ke ibunya karena saat itu Rasulullah sedang mengembala kambing, saat itu berusia 2 tahun. Tiba-tiba didatangi oleh 2 malaikat yang membedah dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian pembedahan dada Rasul ini saat Rasulullah berusia 2 tahun di perkampungan Halimah membuat Halimah ketakutan. Ketakutan, khawatir, takut terjadi apa-apa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Halimah menyerahkan atau mengembalikan Nabi kepada orang tuanya kembali. Waktu itu diserahkan kepada ibunya, yaitu Aminah. Wahai Aminah, ini aku kembalikan Nabi Muhammad. Tentunya waktu itu belum jadi Nabi ya. Ini aku kembalikan Muhammad. Dan aku bukannya marah, bukan karena tidak suka memelihara Nabi. Memelihara Muhammad ini, memelihara bayi ini. Seandainya tidak ada kejadian yang menakutkan aku tidak akan kembalikan ini bayi. Karena ini bayi membawa keberkahan dan seterusnya diceritakan. Ditanya sama ibundanya, ada apa? Kejadian apa? Dia ceritakan. Kata anak saya, karena yang menyaksikan pembedahan dada Rasul itu anaknya. Dia didatangi 2 makhluk dan langsung membelek atau membedah badannya. Dan ini yang membuat aku takut. Maka aku kembalikan, aku khawatir terjadi apa-apa. Ibunya dengan senyum, Sayyidah Aminah mengatakan, sungguh lahu sya'an. Sesungguh ini menunjukkan anakku ini bakal memiliki kedudukan yang mulia. Nah, antara Sayyidah Aminah, anak ini bukan akan terjadi buruk pada dirinya, justru menunjukkan dia ini akan menjadi orang yang mulia dan akan memiliki kedudukan yang tinggi. Setelah itu dibalikanlah Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aminah, dan Sayyidah Aminah pun mulai menjaga Rasulullah dan sampai usia 6 tahun. Ketika masuk usia 6 tahun Rasul, Sayyidah Aminah membawa Muhammad ini, bayi Muhammad ini atau anak yang umur 6 tahun ini ke Madinah. Untuk apa? Berziarah ke kubur ayahnya yang tadi yaitu Abdullah, kita sudah katakan meninggal di Madinah. Berangkat. Dan ini tentunya satu pelajaran, ibunya ingin memberikan pendidikan kepada anaknya, ayahmu itu di sini loh, di Madinah, untuk diberitahukan. Dan juga untuk sebagai pelajaran bagi kita, kenalkan, sebagai seorang ibu wajib mengenalkan anaknya itu kepada orang tuanya. Walaupun dia sudah meninggal, tetap harus dibawa untuk mengenalkan. Jangan sampai seorang anak tidak mengetahui ayahnya. Bahkan kalaupun dia sudah meninggal, seharusnya tetap harus dikenalkan, bahkan dibawa berziarah ke kubur ayahnya. Aminah membawa Rasulullah SAW. Dan ketika selesai berziarah kepada ayahnya, yaitu Abdullah, mereka pulang. Dan ketika di tengah perjalanan, sebelum jauh dari kota Madinah, yang disebut dengan Abwa, ternyata ibundanya Sayyidah Aminah meninggal. Jadi Rasulullah meninggal, ditinggal oleh ayah dan ibunya, sudah umur 6 tahun, sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang luar biasa mengalami ujian, kesedihan yang luar biasa. Itulah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ketika Rasulullah SAW sudah umur 6 tahun, ibundanya meninggal. Dan waktu itu disebutkan dengan kejadian yang sangat luar biasa, meninggal di tengah jalan ibundanya, Sayyidah Aminah. Dan Rasulullah waktu itu masih berusia 6 tahun, diiringi dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pembantunya atau yang mengurusi Nabi Muhammad SAW di masa kecil. Ummu Aiman ini yang mengubur Sayyidah Aminah. Waktu itu tidak ada yang bisa mengubur karena dia di tengah perjalanan, yang ada Nabi Muhammad yang umur 6 tahun dan Ummu Aiman. Ketika Aminah meninggal, maka yang menggali kubur adalah Ummu Aiman, seorang wanita juga. Yaitu tentunya dengan mengalami sangat kesulitan sekali.
menggali kubur seorang diri untuk menguburkan tuannya, yaitu Sayyidah Aminah. Setelah digali kuburannya, kemudian Sayyidah Aminah diletakkan jasadnya di dalam kubur untuk dikubur. Ternyata Nabi Muhammad yang saat itu berusia baru 6 tahun. Baru berusia 6 tahun, langsung turun ke kuburan. Dan dia bilang, jangan engkau kubur ibuku, jangan engkau kubur ibuku, sambil menangis. Ini tentunya mungkin kalau kita bisa bayangkan kondisi kesedihannya luar biasa. Yang pertama, di tengah padang pasir hanya mereka berdua. Yang kedua, ini masih kecil. Nabi Muhammad baru berusia 6 tahun dan dia minta untuk jangan dikubur ibunya. Karena memang dia tidak mau dipeluk ibunya di tengah padang pasir. Sementara Ummu Aiman harus mengubur. Karena memang kondisinya yang luar biasa ya. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab sejarah itu, sulit untuk kita bayangkan keadaan Nabi Muhammad, penderitaan, kesedihan Nabi Muhammad saat itu. Dan intinya akhirnya dikuburlah Ummu Aiman di wilayah, dikuburlah Aminah, dan yang menguburnya adalah Ummu Aiman, dan kuburan itu, pemakaman itu di pinggiran kota Madinah yang disebut dengan Abwa. Dan nanti Rasulullah menziarahi Abwa. Nanti diziarahi Rasulullah menziarahi kubur ibunya di Abwa. Intinya setelah dikubur, akhirnya Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad yang baru berusia 6 tahun tadi pulang ke kota Mekah. Tentunya sesampai di kota Mekah, karena memang tidak ada lagi ibunya, tidak ada lagi ayahnya, maka Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad yang berusia 6 tahun ke kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Sejak umur 6 tahun, Rasulullah ikut Abdul Muttalib. Dan saat masuk ke lingkungan hidup keluarga Abdul Muttalib sangat mencintai Nabi Muhammad, cucunya itu. Bahkan kata anak-anaknya, wallahi kami lihat kakekku Abdul Muttalib lebih mencintai cucunya daripada kami. Kami tidak boleh makan di rumah kecuali hadir dulu Nabi Muhammad. Jadi kalau hidangan sudah siap, walaupun sudah rapi, mereka tidak boleh makan oleh kakeknya, oleh Abdul Muttalib. Sampai Nabi datang. Kalau sudah Nabi datang, makan, baru makan bersama. Tidak boleh ada yang makan sebelum Nabi Muhammad datang. Begitulah. Bahkan kata anak-anaknya, Abdul Muttalib itu merupakan tokoh masyarakat Mekah. Kalau duduk di kaumnya, artinya rapat misalkan, duduk di dekat Ka'bah, itu beliau punya tempat di sendiri yang nyender atau bersandar ke Ka'bah. Dan tidak ada orang yang berani duduk di tempat itu, dan tidak ada yang boleh duduk di tempatnya. Jadi dia punya tempat tersendiri. Tapi ketika Nabi masuk ke lingkungan Abdul Muttalib seringkali melihat Nabi Muhammad duduknya. Kalau bahasa itu tidak boleh diduduki oleh orang lain ya, tokoh masyarakat. Sebagai tokoh yang ditokohkan, yaitu sebagai pejabat di kota Mekah saat itu. Dan kan disingkirkan, seringkali duduk di tempat itu tersebut. Bahkan kalau ada orang yang ingin melakukan, jangan kau larang cucuku, biarkan dia duduk. Dia pantas untuk duduk di tempat itu. Sebenarnya isyarat itu sudah terlihat sejak usia dini, sejak usia yang masih jauh dari kenabian. Umur 6 tahun, 7 tahun sudah terlihat. Kata Abdul Muttalib, sungguh cucuku ini punya kedudukan yang mulia. Dan dia pantas dan layak untuk duduk di tempat. Hal-hal yang luar biasa setelah lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru berusia 8 tahun Nabi Muhammad, beliau
meninggal, yaitu Abdul Muttalib meninggal dunia. Baru umur 8 tahun Rasulullah. Maka baru saja Rasulullah gembira dengan dipelihara oleh kakeknya, ternyata sekarang harus mengalami kesedihan lagi karena kakeknya juga meninggal dunia. Dan akhirnya Rasulullah berusia 8 tahun, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya kakek juga karena semuanya dipanggil oleh Allah satu persatu. Begitulah kehidupan Rasulullah yang penuh dengan kesedihan. Jadi kalau kita cerita tentang Rasul, jangan cerita enaknya saja. Ternyata di belakang itu banyak penderitaan. Ini menunjukkan tidak ada orang yang hidup sukses, hidup bahagia tanpa ada penderitaan, tanpa ada perjuangan, bahkan tanpa ada kesedihan. Kesedihan, perjuangan itu sudah identik dengan apa? Orang-orang yang hidup sukses. Tidak ada orang sukses tanpa ada sesuatu yang membuat mereka mengeluarkan air mata. Nabi Muhammad luar biasa. Begitu banyak air mata yang dikeluarkan oleh Rasul demi mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sebelum meninggal, kakeknya ini sempat berwasiat, yaitu Abdul Muttalib sempat berwasiat kepada anak-anaknya. Dia bilang, kalau aku meninggal, yang menjadi pemelihara atau orang tua asuh dari Nabi Muhammad adalah Abu Talib. Abu Talib ini adalah pamannya Rasul SAW. Padahal waktu itu ada 11 pamannya Rasul. Abu Lahab ini termasuk, bahkan Abu Lahab itu kaya. Sementara Abu Talib ini orang miskin. Tapi yang ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang ditunjuk oleh Abdul Muttalib untuk memelihara Nabi itu adalah Abu Talib. Bukannya Abu Lahab yang kaya raya, padahal Abu Talib itu orang miskin. Ini bagaimana? Ternyata Abdul Muttalib melihat bahwa pamannya yang paling layak memelihara Rasul itu adalah Abu Talib. Kenapa kata Abdul Muttalib? Karena Abu Talib ini adalah paman seayah seibu dengan Rasul SAW. Sementara Abu Lahab itu paman seayah, bukan seibu. Jadi dia ini seayah seibu. Maka dia yang lebih ditunjuk oleh Abdul Muttalib untuk memelihara Abu Talib. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat Abu Talib lebih menyayangi Rasulullah SAW daripada Abu Lahab atau paman yang lainnya. Sehingga beliau yang ditunjuk oleh Abdul Muttalib untuk memelihara Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sejak umur 8 tahun, Rasulullah ikut dengan Abu Talib. Nah, nanti tentunya Abu Talib ini adalah ayah daripada Ali bin Abi Talib. Abu Talib memelihara Rasul begitu lama sampai menikah. Nah, ini tentunya sejarah kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai berusia 8 tahun dan sampai dipelihara paman beliau yang bernama Abu Talib. Itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini, walaupun singkat, tapi paling tidak kita sedikit melanjutkan pembicaraan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kalau memang kita ingin melanjutkan lagi nanti masuk pernikahan Rasul dengan Sayyidah Khadijah dan bagaimana sampai beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira dan berdakwah di kota Mekah. Dan yang terakhir, kalau kita masih melanjutkan pembahasan tentang Nabi, maka periode Nabi masuk kota Madinah. Itulah mungkin pembahasan yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini, walaupun singkat, insya Allah bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kita jelaskan. Itu saja. Mungkin kalau masih ada pertanyaan. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Umum kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Kami silakan kepada seluruh jamaah untuk dapat secara langsung menyampaikan kepada Ustaz atau kepada kami melalui chat untuk kami bacakan.
Silakan pada jamaah, sudah ada yang mau langsung menyampaikan? Silakan. Baik, Ustadz, ini mungkin ada titipan Ustadz dari Mas Sidik, Pak Ustadz. Pertanyaan, mohon izin Ustadz bertanya terkait dengan ibu sepususuan. Apakah hal tersebut mengakibatkan hubungannya menjadi satu mahram, Ustadz? Bagaimana dengan hukum waris? Apakah ibu tersebut dapat bagian juga, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ini itu dulu, Ustadz, pertanyaan yang dititipkan kepada kami. Silakan, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia betul bahwa ketika terjadi susuan, maka memang menjadi hubungan yang luar biasa. Tapi yang pertama, yang dihitung menjadi saudara susuan itu tidak sekedar menyusu, tetapi dia harus memenuhi syarat untuk menjadi anak susuan. Yang pertama, anak yang disusui itu belum atau di bawah umur 2 tahun. Jadi kalau sudah di atas 3 tahun atau 2 tahun lebih, itu kata para ulama, walaupun nyusu tidak dihitung susuan. Nah, kecuali ada kasus tertentu, yaitu terhadap Salim, yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW, itu berbeda. Tapi yang jelas bahwa dihitung sebagai saudara susuan bila yang disusui itu di bawah 2 tahun. Karena memang di dalam Al-Quran kan yurdi'na haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Bahwa penyusu yang diberikan ASI adalah 2 tahun. Lebih dari 2 tahun pun disuruh untuk disapi. Begitu juga saudara susuan itu kata para ulama akan dihitung saudara susuan bila menyusuinya masih berusia di bawah 2 tahun atau 2 tahun paling tua. Lebih dari itu tidak dihitung saudara susuan. Yang kedua syaratnya adalah masot, yaitu bukan hanya satu hirupan dari ASI tadi, tapi masot, beberapa hirupan yang menyebabkan kenyangnya si bayi. Jadi susu yang ASI yang diminum itu menyebabkan kenyang. Nah, dalam artian kok bisa kenyang dari mana si bayi itu, kan nggak mungkin bayi ngomong. Nah, tapi dilihat dari misalkan awalnya si bayi itu nangis karena lapar, lalu disusui oleh saudara atau ibu susuan sampai itu bayi diam. Maka diamnya bayi itu dihitung susuan dari ASI ibu itu mengenyangkan dan itu sudah memenuhi syarat. Walaupun nanti kalau di dalam hadis Aisyah tidak kurang dari 7 sedotan atau 7 hirupan dari ASI tadi. Tapi yang paling mudah adalah sampai kenyang. Itu yang menjadi syarat kedua. Jadi setelah itu baru dihitung sebagai saudara susuan atau anak susuan. Itu yang pertama, saat disusui paling tua usianya 2 tahun. Yang kedua sampai mendatangkan kenyang. Setelah dia memenuhi 2 syarat ini, maka jadilah ini anak saudara susuan atau anak susuan. Dan anak susuan hukumnya seperti orang tua atau seperti anak sendiri. Jadi dia tidak batal kalau kita bersentuhan dengan ibu susuan. Semuanya sama. Bahkan seperti anak sendiri. Bahkan kalau ibu itu punya anak-anak perempuan, maka sebagai kita anak laki yang menyusu dengan ibu tadi, semua anak ibu yang perempuan bagi kita pun tidak batal. Seperti kakak adik. Ini kuatnya saudara susuan. Dan semua berlaku seperti saudara kecuali adalah waris. Kecuali waris. Jadi kalau waris tidak dapat, walaupun dia saudara susuan kita tapi nggak dapat waris. Itu saja. Tapi selebihnya hukumnya sama seperti keluarga sendiri. Seperti adik kakak, seperti ibu, seperti anak. Jadi pun buka maaf ya, buka aurat seperti jilbab tetap tidak dosa. Itu saudara susuan atau anak dan ibu susuan. Kecuali waris saja tidak dapat. Selebihnya semuanya sama seperti adik kakak. Wallahu a'lam bishawab. Atau seperti anak ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz atas penjelasannya. Mungkin menyambung pertanyaannya, penjelasannya Ustadz tadi Ustadz saya salah dulu pertanyaan apa namanya
terkait dengan satu mahram ya Ustaz, misalkan gitu. Itu yang perempuan misalkan itu boleh membuka auratnya sebatas apa ya Ustaz ya? Kan nggak mungkin semuanya kan Ustaz ya. Nggak seperti ke istri gitu maksudnya. Itu sebatas apa ya? Hanya sebatas jilbab aja atau telapak kaki gitu, gimana Ustaz? Iya, sebatas jilbab. Kalau kita kan di orang lain kan hanya wajah dan telapak tangan. Tapi kalau mahram kalau susur-susuan itu lebih. Yaitu dikatakan ada sebagian tidak boleh lebih dari leher. Artinya jilbab saja berarti kepala itu bisa apa? Leher masih bisa. Selebihnya tidak tentunya. Tidak seperti yang Kalau kan orang kalau nggak pakai jilbab kan lehernya kelihatan ya itu ya. Terus betis itu tidak masalah. Sementara selebihnya tentunya tidak seperti seorang ibu dengan anak ini tidak. Jadi tidak selebih itu. Itu pendapat yang banyak disampaikan oleh para ulama. jadi untuk Bahwa kaki nggak apa-apa Ustaz ya, sampai betis nggak apa-apa ya Kak? iya nggak apa-apa. Sampai Nggak betis. apa-apa ya. Ah, Jazakallah. Langsung Pak, izin Ustaz, mungkin masih ada dua pertanyaan lagi Ustaz, kalau boleh Ustaz. Ini dari silakan. Pak Nyoman Maulana. Izin bertanya terkait waris walau beda konteks. Ketika ada yang meninggal seorang non-muslim, sedangkan ahli warisnya muslim, apakah pembagian warisnya tetap mengacu ke syariat Islam? Terus yang kedua, Ustaz, sekalian dari Pak Lutfi Setiawan, bagaimana hukum pewarna makanan merah dari karmin yang diambil dari binatang seperti kutu tanaman? Ada perbedaan pendapat di antara ulama? Apakah ada perbedaan pendapat di antara ulama? Pilih satu dulu, Ustaz. Dua dulu, Ustaz. Iya, memang kalau orang tua muslim, anaknya murtad atau kafir, maka tidak dapat waris itu si anak. Karena sepakat dua orang yang bisa menggugurkan waris. Yang pertama membunuh orang tuanya atau dia di luar agamanya. Nah, itu murtad. Tapi sebaliknya, kalau anaknya muslim, orang tuanya kafir, tetap anaknya dapat waris dari orang tuanya. Misalkan anaknya semua muslim, orang tuanya kafir, maka tentu tetap warisan sesuai dengan hitungan karena memang anak semua muslim. Tapi yang jadi masalah, orang tuanya kafir, anaknya muslim, keluarga yang lainnya kafir semua dia sendiri. Maka sebenarnya dalam Islam itu hanya untuk si anak saja. Karena orang kafir tidak bisa mendapatkan waris itu. Tetapi yang jadi masalah kan dengan hukum kita. Kalau hukum kita tentunya si anak tetap harus dapat waris. Nah, dalam hukum agama hanya untuk dia sebenarnya. Karena dia hanya muslim. Seandainya dengan hukum Islam, maka itu anak hanya dapat dia sendiri yang dapat Eh, dapat waris ya. Tapi ketika memang banyak orang lain, maka hitungannya seperti hukuman biasa. Artinya laki ya dua kali lipat dengan perempuan seperti hukum Islam. Jadi orang kafir di meninggalkan muslim, muslim dapat waris, tapi orang muslim meninggalkan orang kafir tidak dapat waris. Itu adalah hukum waris dalam bab seperti itu. Kemudian yang kedua memang masalah pewarna dari kutu yang tumbuh di pepohonan atau di buah misalkan itu memang terjadi khilaf antara para ulama. Terjadi khilaf. Ada yang mengatakan serangga itu di diharamkan, diharamkan untuk makan atau konsumsi dari makanan dari pewarna yang hasilnya dari serangga. Kenapa? Dalilnya karena serangga yang dibolehkan dalam Islam itu hanya belalang. Serangga yang diperbolehkan bangkainya untuk dikonsumsi dimakan hanya belalang yang boleh dimakan tanpa disembelih artinya bangkai. Jadi kan dua bangkai yang dibolehkan adalah ikan dan belalang. Dan kutu itu termasuk serangga tapi tidak termasuk teks di hadis yang dihalalkan. Maka ketika pewarna itu dari kutu, baik tumbuh dari pepohonan atau dari daun atau dari buah tetap diharamkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dikatakan ya memang itu tidak disebutkan sebagai serangga yang halal
karena sebagai hanya apa namanya belalang. Tetapi serangga itu bisa dikias, katanya kutu itu dikias. Yang pertama, kutu itu tidak berdarah, artinya tidak mengeluarkan darah seperti belalang, tidak ada darahnya. Nah, yang dikatakan haram itu kan diantaranya ada darah, sementara ini tidak ada darah. Gitu. Yang kedua, tidak menjijikkan. Nah, karena memang ada juga binatang yang tidak berdarah, seperti kecoa tidak berdarah, tapi kan menjijikkan. Tapi kalau ini tidak, kenapa? Karena tumbuhnya dari pepohonan atau dari buah-buah. Nah, seperti kan itu banyak ya, nanti kalau kita membahas tentang belatung misalkan, belatung kalau diri tumbuh yang menjijikkan seperti dari bangkai itu najis, haram. Tapi kalau dari buah, seperti kita makan apel ada uletnya kecil, itu boleh apa tidak? Nanti sebagian mengatakan boleh karena itu suci. Karena dia tumbuhnya pun dari tumbuhan atau dari buah. Maka pendapat ini yang mengatakan warna dari kutu itu yang tumbuh kutunya pun dari pepohonan atau dari daun atau dari buah itu dibolehkan. Maka di sini terjadi khilaf pendapat dari para ulama. Allah alam ketika terjadi khilaf begini kalau kita ragu tentunya kita memakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih da ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukan dan makan kerjakan apa yang tidak meragukan. Atau juga hadis yang sudah kita bahas juga dalam kitab Arba'in, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dikatakan yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang memang samar. Nah, di hadis itu terakhirnya wa mayyuqa syuha nafsi faqad istabra'a lidini wa irdi. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang meragukan, maka dia telah menjaga kemuliaan diri dan agamanya. Nah, berarti kalau timbul keraguan, ya lebih baik tinggalkan. Tapi kalau memang saya yakin dengan pendapat ini yang lebih banyak, silakan juga. Tapi dari sisi yang lain, ketika orang menggunakan itu, warna itu kita nggak boleh, maaf ya, menyalahkan karena ada pendapat yang membolehkan. Begitu juga ketika yang tidak mau juga nggak boleh disalahkan, nggak mau mengkonsumsi itu karena juga larang. Nah, itu adalah mungkin yang bab mengenai pewarna dari kutu itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Jadi Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, dari Pak Ahmad Swaidi, PAPBN. Izin bertanya, apakah benar kisah Rasulullah menyuapi makan pengemis Yahudi buta tidak memiliki sumber yang sahih? Apakah kisah itu palsu? Izin Ustaz, silakan Ustaz. Iya, memang kisah itu ceritanya terkenal ya. Dikatakan bahwa Rasulullah biasa memberikan makan pengemis Yahudi dan buta. Dan saat Rasulullah meninggal, Abu Bakar pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa amal-amal yang dilakukan Nabi yang belum saya lakukan? Maka kata Aisyah, Rasul biasa memberikan makan seorang tua Yahudi buta. Lalu setelah dikasih tahu, akhirnya Abu Bakar pun berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Dia bawa makanan, dia bawa ke rumah, lalu dia datangi orang tua buta Yahudi itu dan dia suapi. Dan saat disuapi, berkata, ini bukan orang yang biasa memberikan aku makan, katanya. Maksudnya Nabi. Maka Abu Bakar bertanya, loh, kok kamu bisa tahu? Ini bukan bukan Nabi yang ngasih makan, karena yang memberi makan itu Nabi Muhammad. Dan dia sudah meninggal. Kenapa kok bisa tahu bukan Nabi yang ngasih makan kamu saat ini? Maka orang itu berkata, yang dikasih saya itu biasanya kormanya sudah dipapah lebih dulu. Artinya dibikin lembut, kemudian disuapi aku dengan korma yang lembut. Kok ini dimasukkan ke mulutku, ini korma yang keras. Berarti ini bukan orang yang biasa ngasih makan aku. Padahal ternyata itu adalah Rasulullah. Dan setelah dikasih tahu oleh Abu Bakar yang ngasih makan itu Nabi, maka Yahudi itu masuk Islam. Kenapa?
Karena kata si Yahudi dulu, orang itu ngasih makan aku sambil mencaci maki Nabi Muhammad. Ternyata yang ngasih makan adalah Nabi Muhammad. Maka si Yahudi itu sadar dan akhirnya masuk Islam. Cerita yang sangat menarik sebenarnya. Tapi sayang, cerita ini masyhur, ma'rufun, la aslalahu. Artinya terkenal, masyhur, sudah diceritakan banyak orang, tapi sayang, la aslalahu. Sumbernya tidak diketahui. Nah, sanatnya itu dari mana nih sumber cerita ini? Jadi cerita ini masyhur, terkenal, tapi sumbernya tidak diketahui. Sahih apa tidak sahih? Ya ini jadi masalah karena belum diketahui sumbernya. Tapi ini cerita dari mulut ke mulut. Saya sendiri berkali-kali nyari ini sumber. Kalau betul ini menarik sekali, tetapi ternyata belum diketahui sumbernya. Maka ketika tidak diketahui sumbernya, lebih baik kita jangan menceritakan lebih dulu. Apalagi sebagai seorang dai, lebih baik jangan diceritakan dulu kalau memang belum tahu sumber sanatnya atau sumber kitabnya saja. Misalkan ini dalam kitab ini, itu sudah cukup. Tapi kitabnya pun belum diketahui, apalagi kedudukan sanatnya. Jadi memang betul, saya tidak katakan palsu cerita ini, enggak. Saya tidak katakan ini dusta, tidak. Tapi belum diketahui sumbernya. Tapi cerita ini masyhur. Kan sering juga ya cerita-cerita di kalangan kita di masyarakat, cerita yang sudah terkenal tapi sumbernya tidak diketahui juga banyak terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz penjelasannya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8.09, mungkin kita sudahi kajian ini. Maka sebelum kajian ini ditutup, kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan mohon kepada Ustadz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian. Silakan Ustadz. Baik, kita tutup majelis kita di pagi hari ini dan juga sekali lagi saya juga mohon maaf karena memang sedang di perjalanan jadi tidak ditampilkan ya, kecuali sebentar saja. Jadi sekali lagi mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin ada kekurangan dan semoga pertemuan kita dan taklim kita di pagi hari ini semoga mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta insya Allah menjadi salah satu jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah serta ditambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma' bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kepada seluruh jamaah kami tutup kajian ini. Terima kasih kepada Ustadz dan Jazakallah. Kami tutup kajian ini dengan ucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, izin kami tutup. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.